Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian harian yang kedua tentang persamaan kuadrat. Oke, nanti soalnya ada 25, pilihan ganda semua, lalu waktunya hanya 60 menit, ya. Oke, materi-materinya kali ini akan Miss bahas. Yang pertama tentang mengenal persamaan kuadrat. Jadi nanti diingat kembali ya, definisi persamaan kuadrat itu apa, lalu nilai A, B, C-nya, seperti itu. Lalu yang kedua, tentang cara mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Ada berapa cara kemarin? Masih ingat? Ada 3. Pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah pakai rumus. Oke. Lalu poin yang ketiga tentang mencari akar atau penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, ingat kembali, pemfaktoran ada 3 bentuk. Yang bentuk pertama itu adalah bentuk persamaan kuadrat murni. Nah, persamaan kuadrat murni yang mana tuh? Persamaan kuadrat murni yang hanya ada nilai A dan C-nya saja. Dia bisa difaktorkan jika A dan C tandanya berlawanan. Lalu penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah yang 1 tambah 1 kurang. Lalu bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Nah, tak lengkap itu yang hanya ada nilai A dan B-nya saja, yang ada X-nya doang itu. Nah, terus cara nyelesainnya gimana? Cara nyelesainnya X-nya dikeluarkan 1, lalu sisanya masukkan ke dalam kurungnya. Dan yang terakhir, bentuk persamaan kuadrat asli. Nah, persamaan kuadrat asli ini yang lengkap, ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Gimana cara penyelesaiannya? Nah, ini kita mencari 2 bilangan yang dimisalkan M sama N, di mana M tambah N-nya adalah B, dan M kali N-nya adalah A kali C. Nah, itu poin-poinnya. Oke, yang selanjutnya adalah mencari akar atau penyelesaian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah pertama adalah pastikan A-nya 1. Jadi harus menjadi bentuk X kuadrat tambah BX tambah C. Lalu langkah kedua apa? Pisahkan C ke kanan. Setelah pisahkan C ke kanan, lalu tambahkan kedua ruas dengan setengah B kuadrat. Kiri dan kanan ditambahkan setengah B kuadrat. Lalu langkah selanjutnya, yang ruas kiri dijadikan bentuk X tambah setengah B kuadrat. Yang ruas kanan selesaikan. Nah, itu langkah-langkahnya. Lalu selesaikan deh sampai ketemu akarnya. Oke, poin yang berikutnya adalah nilai diskriminan. Nah, mencari nilai diskriminan. Nilai diskriminan itu yang mana sih? Nilai diskriminan itu di dalam rumus mencari akar itu yang di dalam akarnya. Maka nilai diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya, B kuadrat min 4AC. Nah, lalu poin selanjutnya adalah jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan nilai diskriminan, kita bisa meramalkan, ya, kita bisa memperkirakan jenis akarnya apa nih persamaan kuadratnya hanya dengan melihat nilai diskriminannya. Gimana tuh jenis akarnya? Nah, kalau nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0, ya, lebih besar dari 0, maka dia memiliki 2 akar yang rasional. 2 akar real, ya. Jadi dia punya 2 akar. Lalu kalau nilai nanti diskriminannya 0, nah, dia punya akar kembar. Maksudnya apa? X1 sama X2-nya itu sama nilainya. Jadi cuma 1 saja jenisnya. Ya, jadi X1, X2-nya sama. Nah, satu lagi, kalau nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif nanti nilai diskriminannya, maka dia mempunyai akarnya tidak real. Atau dia nggak punya akar akhirnya. Jadi nggak ketemu tuh X1, X2-nya nggak ada. Tapi dia disebutnya mempunyai akar tidak real. Itu ya. Oke, poin selanjutnya. Mencari nilai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini yang pakai rumus itu ya. Kalau jumlah berarti X1 tambah X2 adalah min B per A. Lalu hasil kalinya berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Lalu poin yang terakhir itu menyusun persamaan kuadrat baru. Ingat ada 2 tipe ya.
Tipe pertama, kalau diketahui akar-akarnya X1 dan X2, maka bentuk persamaan kuadrat barunya adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Sedangkan bentuk yang kedua, kalau diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka bentuk persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang jumlah akar-akarnya. Terus ditambahin X, lalu ditambah hasil kali akar-akarnya. Sama dengan 0. Oke, baik. Berikut ini Miss akan bahas contoh soalnya. Ya, contoh soal dari tiap-tiap poin nanti sekaligus dibahas. Simak terus ya. Oke, yang pertama, mengenal persamaan kuadrat. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nilai A, B, dan C berturut-turut dari persamaan berikut, ya 3x kuadrat min 5x min 7 sama dengan 0 adalah, oke, berarti kita lihat A-nya nilainya berapa ini? Oke, A-nya adalah 3. B-nya berapa? B-nya min 5, C-nya min 7. Oke, mudah ya. Kita bahas poin berikutnya. Cara mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, ingat ya, tadi sudah disebutkan. Cara yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Oke. Lalu yang kedua adalah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke. Lalu yang terakhir adalah rumus. Ya. Masih ingat rumusnya? Rumusnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini nanti yang dalam akar ini yang kita sebut dengan diskriminan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Mencari akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Contohnya, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, masih ingat ya, kalau bentuknya seperti ini kan berarti bentuk persamaan kuadrat asli. Ada A, ada B, ada C. Kita tulis dulu A, B, C-nya. A-nya sama dengan 2, B-nya min 5, C-nya min 3. Nah, terus gimana? Kita cari bilangan yang ditambah harus B, berarti min 5. Dan dikali harus A kali C, jadi min. Oke, berapa bilangannya? Nah, ingat, kita fokus sama perkalian. Perkaliannya min 6, maka kita cari 1 kali 6 sama 2 kali 3. Karena hasil kalinya negatif, maka kita cari yang selisih. Nah, selisihnya 5 yang mana? Oh, 1 sama 6. Hasil kalinya negatif, berarti harus ada yang negatif. Yang mana yang negatif? Yang besar. Kenapa mesti yang besar? Karena hasil penjumlahannya negatif. Maka bilangannya adalah min 6 dan 1. Langsung kita masukkan ya bentuk persamaannya. Ya, langsung berarti X, karena pertama min maka min 6, jangan lupa per A. Lalu satunya lagi X plus 1 per 2 sama dengan 0. Oke, ini bisa disederhanain ya, 6 bagi 2, 3. Maka faktornya adalah X min 3, 2X plus 1 sama dengan 0. Oke, kita cari akarnya. X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Yang satunya lagi, 2X tambah 1 sama dengan 0. 2X sama dengan min 1, maka X-nya min 1 per 2. Nah, yang ditanya himpunan penyelesaian, maka kita tambahkan lagi. Himpunan penyelesaiannya adalah, sebutkan yang lebih kecil dulu, berarti min 1 per 2, 3. Oke, mudah ya.
Oke, soal berikutnya. Mencari akar atau penyelesaian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Oke, ini contohnya. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan x kuadrat min 5x sama dengan 2 dapat dinyatakan dalam bentuk. Wah, ini cuman bentuknya aja, nggak perlu cari akarnya nih. Kita lihat pertama. Oh, bentuknya dia sudah ax kuadrat ya. A-nya udah 1, berarti udah benar. Terus langkah kedua, C-nya udah ke kanan, 2-nya sudah ada di kanan. Nah, berarti yang langkah ketiga yang belum, yaitu menambahkan dengan setengah B kuadrat ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk apanya, berarti kita harus tambahkan dulu setengah B kuadrat. Dari sini B-nya adalah min 5, maka setengah B-nya adalah setengah dikali min 5. Setengah B-nya sama dengan min 5/2. Oke, kita ganti ya. Berarti ini jadi x kuadrat min 5x ditambah min 5/2 kuadrat. Yang kanan juga ditambah 2 tambah min 5/2 kuadrat. Nah, maka yang kiri langsung jadi bentuk x tambah setengah b kuadrat. Berarti jadi min 5/2 kuadrat sama dengan 2 ditambah 5/2 kuadrat, 25/4. Oke, berarti bentuknya menjadi x min 5/2 kuadrat sama dengan, jadikan penyebutnya 4 ya. Ininya jadi 4, ini tetap 25. 48, sorry. 8 tambah 25 berapa? Ya, jadi bentuk akhirnya adalah x min 5/2 kuadrat sama dengan 33/4. Nah, ini bentuknya ya. Tidak perlu diselesaikan karena yang ditanya hanyalah bentuknya saja. Ya, jadi bentuknya adalah seperti ini, bentuk pemfaktorannya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nilai diskriminan. Nah, contohnya, tentukan nilai diskriminan dari 5x kuadrat min 3x min 2. Nah, tadi udah ya, D itu adalah apa rumusnya? B kuadrat min 4AC yang ada di dalam akar pada rumus ABC. Tentukan dulu ABC-nya nih. A-nya adalah 5, B-nya min 3, C-nya min 2. Maka nilai diskriminannya tinggal kita masukkan aja. B-nya itu min 3, jadi min 3 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 5, C-nya min 2. Min 3 kuadrat itu 9, min 4 dikali 5, min 20, min 20 dikali min 2, jadinya plus 40. 9 tambah 40 adalah 49, maka nilai diskriminannya adalah 49. Oke, mudah. Poin yang ke-6. Jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Contoh, tentukan jenis akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min x tambah 3. Oke, berarti kita tentukan dulu nilai diskriminannya. Pertama, tentukan dulu ABC-nya. A-nya 2, B-nya min 1, C-nya 3. Rumus diskriminan apa? Tuliskan lagi. Sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 3. 1 dikurang 8 kali 3, 24. 1 kurang 24, min 23. Nah, karena diskriminannya min 23 itu kan berarti negatif atau lebih kecil dari 0. Maka akar A adalah tidak real. Ya, akarnya tidak real atau bahasanya itu nanti imajiner. Ya, imajiner, hanya di khayalan saja lah ya. Jadi nggak ada. Jadi kalau kita cari pun X1, X2-nya itu nggak ada. Karena dia memang imajiner. Nah, tambahkan catatan di sini ya. Nanti jadi kalau ketemu D-nya sama dengan 0, maka dia mempunyai, ini tadi jawabannya ini, D sama dengan 0 berarti dia mempunyai akar kembar. Akar kembar itu berarti nilai X-nya sama, X1-nya nilainya sama dengan X2-nya. Sedangkan kalau D-nya lebih besar dari 0 atau positif gitu ya, maka dia mempunyai akar real. Ya, akar realnya 2, ada 2 akar real yang berbeda. Jadi nanti dia punya X1
punya X2. Oke, gitu ya. Nanti soalnya bisa bervariasi. Oke, poin yang ke-8. Mencari nilai jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, contohnya, tentukan nilai X1 tambah X2 dari persamaan kuadrat. Bla bla bla. Ya. Miss tuliskan dulu ya, biar ingat di sini rumusnya. Pertama, X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Sedangkan X1 kali X2 itu adalah C per A. Pada persamaan kuadrat ini, kita tentukan dulu ABC-nya. Ya. Berarti di sini A-nya adalah 2, B-nya min 1, C-nya 3. Sehingga nilai X1 tambah X2-nya adalah min B, B-nya min 1. Per A, A-nya 2. Maka nilainya adalah min ketemu min, jadi plus 1 per 2. Oke, mudah ya. Yang terakhir nih. Menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, contoh. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, maka akar-akar yang ini, X kuadrat min 6X tambah 8, kita misalkan dengan X1 dan X2. Sehingga kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berapa? 2 lebihnya. Berarti kalau awalnya X1, 2 lebihnya menjadi X1 tambah 2. Akar yang kedua, X2 tambah 2. Nah, terus apalagi langkahnya? Ya, berarti kita harus cari dulu X1 tambah X2-nya. X1 tambah X2 apa sih? X1 tambah X2 adalah min B per A. Berarti jadi B-nya berapa? Nah, tulis dulu deh biar nggak salah. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 8. Sehingga X1 tambah X2 min B per A. Jadinya 6. X1 kali X2-nya C per A. Berarti 8. Kita tambahkan deh di sini. Pertama, kita harus cari hasil jumlahnya. Maka X1 tambah X2 ditambah X2 tambah 2. Sama dengan X1 tambah X2, 2 tambah 2, 4. Nah, X1 tambah X2 tadi berapa? 6. Tambah 4. Sama dengan 10. Nah, kita udah dapat hasil jumlahnya. Setelah cari hasil jumlah, kita cari hasil kali. Berarti X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2. Kali pelangi biasa ya, X1, X2, lalu ditambah 2X1 ditambah 2X2 ditambah 4. X1 kali X2-nya 8 ditambah 2 kali X1 tambah X2 tambah 4. Berarti 12 ditambah 2 kali X1 tambah X2-nya 6. 12 tambah 12 sama dengan 24. Nah, kita sudah dapat hasil kalinya. Komplit deh. Maka persamaan kuadratnya adalah tinggal masukkan X kuadrat dikurang hasil jumlahnya 10. Ditambah hasil kalinya 24. Sama dengan beres deh ya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu nanti ulangan kita ya. Ini sudah Miss bocorin ya. Dibocorkan 8 soal. Ya. Ya angkanya tapi nggak ini juga sih. Tapi tipe soalnya sama persis ini, angkanya nanti Miss rubah ya. Lainnya mah tipe-tipenya begini semua. Yang penting tadi yang sudah Miss sampaikan di awal, kisi-kisinya, poin-poinnya, rumus-rumusnya itu dipelajari lagi. Dan ingat, belajar matematika itu bukan cuma dipandang, bukan cuma dibaca, bukan cuma dilihat, tapi dikerjakan ya. Jadi mahir matematika itu karena banyak berlatih. Jadi belajarnya kalian itu coba kerjakan latihan-latihan soal sebelum yang pernah Miss berikan. Itu dikerjakan ulang, bukan disalin lagi, tapi kerjakan ulang. Tutup dulu jawabannya. Jawabannya ditutup dulu, nanti dilirik-lirik ketika kamu sudah selesai, baru dicocokkan. Ya, jawabannya sama atau enggak. Kalau ada yang enggak sama, coba dipelajari lagi. Salahnya di mana sih saya? Gitu. Ya, mudah-mudahan ulangan yang kedua ini lancar semua, bisa dapat nilai maksimal semuanya. Sehingga nggak perlu lagi ada tuh yang namanya remedial ya. Jadi nggak perlu pengayaan juga karena semuanya udah nilai 100 gitu ya. Oke baik, kalau gitu silakan dipelajari kembali.
Kita ketemu di pertemuan berikutnya untuk penilaian harian. Oke?